Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Provinsi tahun 2023 untuk bidang matematika tingkat SMP maupun MTS. Di video part ketiga ini kita akan membahas soal nomor 11-15. Soal nomor 11, jika kuartil ketiga dari data terurut M dikurang 2, 2M ditambah 1, 3M dikurang 3, 3M dikurang 1, 3M ditambah 1, 4M dikurang 4, dan 5M ditambah 2 adalah 20, maka jumlah jangkauan kuartil, median, rata-rata, dan jangkauan data tersebut adalah. Nah, karena datanya sudah terurut ya, kita bisa langsung pastikan bahwa 3M dikurang 1 merupakan median ataupun kuartil kedua. Kemudian untuk kuartil pertamanya adalah 2M ditambah 1 dan kuartil tiganya adalah 4M dikurang 4. Nah, tadi diketahui kuartil ketiganya 20, jadi bisa kita cari 4M dikurang 4 sama dengan 20, 4M sama dengan 24, M sama dengan 6. Nah, karena semua datanya itu dalam variabel M, maka bisa kita cari masing-masing datanya. 6 dikurang 2, data pertamanya 4, kemudian 2 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 13, kemudian 3 dikali 6 dikurang 3 hasilnya adalah 15, kemudian 3M dikurang 1 artinya 3 dikali 6 dikurang 1 hasilnya 17, kemudian 3 dikali 6 ditambah 1 hasilnya 19, 4 dikali 6 dikurang 4 hasilnya adalah 20, dan 5M ditambah 2, 5 dikali 6 ditambah 2 sama dengan 32. Inilah data-data yang sudah lengkap. Sekarang kita tinggal mencari jangkauan interkuartil, median, dan rata-ratanya. Nah, median ini sudah kita ketahui langsung ya, yaitu 17. Nah, jangkauan antar kuartil itu kita tulis sebagai RQ adalah Q3 dikurang Q1. Q3 sudah kita ketahui 20, sedangkan Q1-nya 13. Hasilnya 7. Kemudian barusan kita sudah dapat mediannya 17. Kemudian kita cari rata-rata. Rata-rata berarti jumlah data 4 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 20 dan ditambah 32 dibagi dengan banyak data, yaitunya 7 sama dengan 120 per 7 sama dengan 17,14. Terakhir kita cari jangkauan data, rumusnya adalah data maksimal dikurang dengan data minimal. Data maksimalnya 32 dikurang 4 sama dengan 28. Lalu untuk menjawab pertanyaannya tinggal kita tambahkan semua yang sudah kita dapatkan. Sehingga 7 ditambah 17 ditambah 17,14 ditambah 28 sama dengan 69,14. Nah, ternyata tidak ada jawaban pada pilihan. Nah, mungkin ada kesalahan dalam penulisan soal. Oke, selanjutnya nomor 12, perhatikan gambar berikut. Misalkan P Rabiul Awal tahun 11 Hijriah merupakan tanggal wafatnya Nabi Muhammad. Jika panjang AB sama dengan P, maka luas daerah segitiga ABC adalah. Nah, kita harus tahu dulu Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga P sama dengan 12. Karena P merupakan panjang dari AB, berarti AB-nya sepanjang 12 satuan. Karena di sini segitiganya sebarang dengan sudut yang tidak bisa kita cari alas kali tinggi per 2-nya. Kita tahu bahwa kalau segitiganya itu sebarang, belum bisa kita cari dengan rumus luas alas kali tinggi. Karena harus ada sudut 90 derajat. Maka kita tarik dari sudut B itu garis ke AC yang tegak lurus. Atau di sini 90 derajat. Kita anggap ini adalah titik D. Dalam sudut segitiga kan jumlahnya 180 derajat. Karena sudah ada sudut 90, 60, maka sisanya 30 derajat. Lalu sisa di sampingnya karena berjumlah 75, maka sudut ini 45 derajat. Karena di sini juga 90 derajat, maka sudut C-nya 45 derajat agar jumlah dari sudut segitiga tetap 180. Nah, karena di sini sudut-sudutnya istimewa, kita perlu mengingat cara mencari panjang dari sisi-sisi di depan sudut-sudut istimewa.
Nah, di sini karena diketahui AB adalah 12 dan AB itu di depan sudut 90, maka dia sama dengan 2A. Jadi AB itu sama dengan 2A, kemudian sisi DB itu kan di depan sudut 60 derajat, maka nanti panjangnya adalah A akar 3. Kemudian AD di depan 30 derajat, maka sisinya sama dengan A. Nah, karena AB 2A, AB tadi 12 sama dengan 2A, maka A adalah 6. Sehingga AD-nya adalah 6 juga, sedangkan DB adalah 6 akar 3. Jadi ini 6 akar 3, ini 6. Nah, sekarang kita bisa cari DC. DC itu akan sama dengan DB. Alasannya adalah karena sama-sama berada di depan sudut 45 derajat. Jadi DC adalah 6 akar 3. Sehingga panjang AC sama dengan 6 ditambah 6 akar 3. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari luas dengan rumus alas kali tinggi per 2 karena sudah ada sisi yang saling tegak lurus, yaitunya AC dan juga BD. AC kita dapatkan 6 ditambah 6 akar 3 dikali dengan BD 6 akar 3 per 2. Ini boleh kita sederhanakan, hasilnya 3 akar 3, lalu kita lakukan perkalian. Hasilnya 18 akar 3 ditambah 18 kali 3. Sama dengan 18 akar 3 ditambah dengan 54. Jadi jawabannya C. Selanjutnya nomor 13, jika S, M merupakan titik puncak grafik fx sama dengan kx kuadrat ditambah kx dikurang 5k ditambah 8 dengan fk sama dengan 29. Maka nilai dari 20k ditambah 4s ditambah 16m adalah. Pertama-tama kita substitusi dulu k ke dalam persamaan sehingga fk sama dengan k dikali dengan k pangkat 2 ditambah dengan k dikali k dikurang 5k ditambah 8 hasilnya sama dengan 29. K pangkat 3 ditambah k pangkat 2 dikurang 5k dikurang 21 sama dengan 0. Nah, karena ini merupakan persamaan yang memiliki pangkat 3, jadi kita harus mencoba satu persatu. Untuk substitusi, nilai K itu berkemungkinan merupakan faktor dari negatif 21. Yaitunya 1, 3, 7, 21 positif negatif. Teman-teman bisa mencoba satu persatu ya. Nah, di sini saya coba dulu untuk K sama dengan 3. Berarti kita dapatkan 3 pangkat 3 ditambah 3 kuadrat dikurang 5 dikali 3 dikurang 21 sama dengan 0. 27 ditambah 9 dikurang 15 dikurang 21 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Nah, artinya K yang memenuhi adalah 3. Sehingga fungsi kita menjadi 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 dikali 3 ditambah 8. Atau 3x kuadrat ditambah 3x dikurang 7. Nah, karena S itu adalah X puncak, X puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, B-nya adalah 3. Berarti minus 3 per 2 dikali A-nya 3. Hasilnya minus 1 per 2. Lalu kita cari M yang merupakan Y puncak. Dengan rumus minus dalam kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sama dengan minus dari minus 3 kuadrat dikurang dengan 4 dikali 3 dikali minus 7 per 4 dikali 3. Hasilnya adalah minus 93 per 12. Nah, karena sudah diketahui S dan M, maka kita bisa mencari pertanyaan yaitu 20K ditambah 2S ditambah 16M. 20K tadi kita dapatkan 3 ditambah 2S berarti 2 dikali minus setengah ditambah 16 dikali minus 93 per 12. Hasilnya adalah 60 dikurang 1 dikurang dengan 124 sama dengan negatif 65. Jadi jawabannya A. Soal nomor 14, jika diketahui F1 per X ditambah 1 per X F negatif X sama dengan 2X dengan X tidak sama dengan 0, maka nilai dari F2 adalah. Nah, di sini kita punya bentuk 1 per X dan juga negatif X. Sedangkan tujuan kita adalah angka 2. Maka, kalau kita menggunakan 1 per X agar mendapatkan angka 2,
X yang kita gunakan adalah setengah. Kalau kita olah ini jadinya F dalam kurung 1/1/2 ditambah 1/1/2 F negatif 1/2 sama dengan 2 dikali 1/2. Kita dapatkan F2 ditambah 2 dari F negatif setengah sama dengan 1. Kemudian dengan bentuk negatif X, agar kita mendapatkan angka 2, itu X yang kita gunakan adalah negatif 2. Kalau kita substitusi, kita dapatkan F dari 1/-2 ditambah 1/-2 F dari negatif 2. Sama dengan 2 kali negatif 2. Bentuk fungsi ini menjadi F negatif 1/2 dikurang 1/2 F2 sama dengan negatif 4. Agar susunan fungsinya mirip, ini kita ubah saja tempatnya sehingga negatif setengah dari F2 ditambah dengan F negatif setengah sama dengan minus 4. Karena kita mau cari F2, maka bentuk F negatif setengah itu harus dihilangkan atau dieliminasi. Ini kita tulis dulu F2 ditambah 2 F negatif setengah sama dengan 1, lalu persamaan kedua kita kali 2. Sehingga menjadi negatif F2 ditambah 2 F negatif setengah sama dengan negatif 8. Lalu kita kurangkan agar F negatif setengahnya habis. Bersisa 2 F2 sama dengan 9 atau F2 sama dengan 9/2. Jadi nilai F2-nya adalah 4,5. Soal nomor 15 yang terakhir. Jika diketahui 3 pangkat Fx sama dengan 147 dan 7 pangkat X sama dengan 21, maka F5 adalah. Nah, sebelumnya soal ini hanya bisa diselesaikan dengan materi logaritma yang merupakan materi SMA. Nah, logaritma itu merupakan bentuk lain dari perpangkatan. Kalau kita memiliki A pangkat X sama dengan B, maka kita bisa menuliskan X sama dengan A log B. Lalu, dalam logaritma ini memiliki sifat A log B dikali C itu bisa dijabar menjadi A log B ditambah A log C. Nah, kemudian juga bisa menggunakan sifat A log B sama dengan 1/B log A. Nah, inilah mungkin sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, di sini kita memiliki 3 pangkat Fx sama dengan 147. Sehingga dengan sifat logaritma kita bisa tulis Fx sama dengan 3 log 147. Nah, 147 ini merupakan perkalian 3 dikali 7 kuadrat. Berdasarkan sifat kedua, bentuk ini bisa kita jabar menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 7 pangkat 2. Nah, di sini saya tambahkan sifat A log A itu sama dengan 1. Karena 3 pangkat 1 lah yang dapatnya 3. Kemudian A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Sehingga bentuk Fx kita sama dengan 3 log 3 1 ditambah 3 log 7 pangkat 2 bisa kita tulis 2 dikali 3 log 7. Nah, inilah bentuk fungsi yang kita modifikasi dari soal. Kemudian bentuk 7 pangkat X sama dengan 21 bisa kita tulis sebagai X sama dengan 7 log 21. Nah, di sini kita mengetahui bahwa 21 itu merupakan perkalian 3 dikali 7. Sehingga bisa kita pisah dengan sifat yang kedua, 7 log 3 ditambah 7 log 7. Sehingga X sama dengan 7 log 3 ditambah 1. Nah, di sini kita bisa ambil 7 log 3 sama dengan X dikurang 1. Sekarang kita memiliki bentuk 7 log 3. Sedangkan di Fx itu ada bentuk 3 log 7. Jadi mereka saling berkebalikan. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan 3 log 7 sama dengan 1/X dikurang 1 berdasarkan sifat yang ini. Lalu kita substitusi ke bentuk fungsi menjadi 1 ditambah 2 dikali 1/X dikurang 1. Karena pertanyaannya adalah F5, maka kita substitusi nilai 5 terhadap X menjadi 5 dikurang 1 ya. Berarti 1 ditambah 2/4 atau 1,5. Jadi jawabannya adalah 1,5. Oke, di video kali ini cukup sampai nomor 15. Untuk nomor 16-20 silahkan ditunggu video part keempat.
Jika video ini membantu, silahkan support saya dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-temanmu. Dan juga untuk soal latihan harian, silahkan dilihat di TikTok ataupun Instagram saya. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.